Jadi bersandar pada amal itu artinya bersandar pada kemampuan diri gitu loh, Meng. Paham nggak? Nah, nah kemarin itu juga ada lucu lagi ada mahasiswa saya datang ke rumah. Nah, toh, ini penting ini baru ini. Nah, mahasiswa saya itu bilang begini, kamu apa? Saya Habib tandur lombok, tanam lombok. Terus si satu, itu Habib jambu itu sekilo cuman Rp1.000. Nah, terus yang lombok Rp4.000. Wah, jan payah dodolan lombok regane murah, lombok regane murah macam-macam. Saya bilang, mbokku ki sing cerdas toh aku. Tak takon ya. Takon gimana, Habib? Jajane Tuhan itu mencipta lombok, mencipta jambu itu apakah untuk dijual apa untuk dimakan? Tak tanya. Jawabnya apa, Meng? Untuk makan. Siapa suruh untuk jual? Hah? Untuk dimakan. Tuhan itu kan bukan, kecuali kalau kamu pagi-pagi kamu kayak apa Kak Mas? Iki Habib sek mompo wit lombok ben apa? Ben mlempung-mlempung. Nah, terus baru ngeceti siji lah, baru kok lombok kok murah ya. Baru masuk akal lah wong kuwi gak napa-napa. Gak napa-napa Gusti Allah ndak lombok kon go mangan ora kon ngedol kok. Paham ndak? Demikian juga buat jambu ya juga Tuhan ndak tiap pagi di pohon jambu disogok pompo itu kayak apa? Kayak pompo jambu ben mlempung, dicati kuning-kuning. Enggak. Artinya Tuhan itu kan aku orang rego. Aku gawe woh-wohan itu untuk kamu makan. Nek untuk kamu jual, lah itu berarti kamu sing disalahke aja nyalahke. Nek kuwi barang kok ngono ki aja nyalahke lomboke, aja nyalahke jambune, saya bilang gitu. Salahke kowe le dodolan kuwi aku muni ngono. Maksudnya Beb, ambok yo ho, kowe kuwi le dodol jambu kuwi aja dodol jambu, dikei tembung dodol jus jambu. Nah, itu saya dirubah kamu, jangan ngerubah lombok itu ndak. Meng, keren itu, Meng. Itu namanya value edit, Meng. Paham ndak? Nilai tambah. Paham ndak? Iya. Jadi kowe kan durung nyambut gawe asline. Lah wong lombok nukulke Gusti Allah, Tuhan yang nukulke, yang numbuhkan, kok kamu minta Gusti Allah gawe lombok tanpa ada bandrol harganya enggak ada kan? Lah kamu jual ya wajar kalau lah ya saya bilang begitu. Lalu saya bilang, lah mbok kowe iki dodolan lombok kuwi mbok ya aja lombok ngono, mbok dikemas kuwi dadekke sambel inilah ngono. Lah itu berarti kowe nek dadi mahasiswa kuwi sing pinter aku gitu. Paham ndak? Value edit. Paham ndak? Bener value edit itu. Oke. Value edit, Meng. Jadi ojo disalahke lomboke. Wah, lomboke regane gek amblek. Kok salahke lomboke wah jambu ra payu. Lho kok jambu ki ora kok ngedol kok. Lho kuwi ide ngedol kuwi idemu kok. Coba kalau kita kembalikan ke naturalnya kan ide kita yang untuk dodolan jambu dan sebagainya itu. Sip. Betul, Bet. Lah kalau sebab itu di mana kamu kerjanya coba? Iya. Kamu ngeluarin biaya iya, tapi kan belum tentu kerja. Iya. Kamu ngeluarin biayanya, belum ngeluarin ilmunya, belum ngeluarin itunya ya kamu harus libatkan lagi gitu. Oke. Jadi sekali lagi saya juga menarik itu omongan mahasiswa saya itu apa? Bahwa kita jangan nyalahke jambune gitu. Nah, saya bicara juga kemarin diundang lagi sama teman buka bersama istilahnya itu bicara tentang kreatif itu. Jadi dalam sesuatu itu begini, saya kasih tahu, yaitu itu bicara juga value added, Meng. Saya mau kasih contoh begini, ada batu besar, ya kan, batu besar di situ. Terus saya bilang sama kamu, itu batu itu kau beli itu 100.000, paham enggak? Paham enggak? Sorry Beb, batu gitu di sungai banyak.
Paham enggak? Kaya ngono kok kon nuku 100.000. Ndak ada harganya. Iya. Paham? Tapi suatu saat ya, sama papi dibilang ini, "Beb, apa? Aku kepengin gawe taman-taman di sudut ruang itu." Terus Habib buat desainnya kerjakan sekalian ya. Anggarannya piro? 100 juta misalnya. Akhirnya dikasih saya 100 juta. Nah, di dalam konteks itu saya meletakkan batu yang tadi tidak ada harganya itu di tempat itu sehingga itu menjadi kesan apa istilahnya air terjun sing alam. Wah, paham enggak? Natural Hah? ada gitu. Supaya natural kita. Lah, akhirnya batu itu menjadi punya values. Yes. Nah, Nilai. jadi saya ingin mengatakan begini, yang namanya kreatif itu adalah mengubah sesuatu yang tidak punya value menjadi sesuatu yang punya value. Nah, untuk itu sampai kudu bisa melihat di mana meletakkan sesuatu itu. Jadi sesuatu itu kalau tidak diletakkan pada sesuatu yang kreatif gitu, ya tidak muncul kreatif toh. Itu Tylo jagoannya. Membuat orang nggak punya value jadi punya value itu. Lah ya itu kan value. Persoalan orang itu misalkan begini, orang kaya ngene iki nek digletakake nang kono ora ana value-ne, digletakake dadi value. Paham enggak? Tuh. Siap. Jadi saya ingin mengatakan begini, kreatif itu berkaitan dengan bagaimana kita mengubah sesuatu yang tidak punya value menjadi sesuatu yang punya value dengan cara apa? Dengan cara menempatkannya dengan sesuatu yang luar biasa. Iya. Itu akan punya nilai. Paham enggak? Nilai. Keren. Value. Itu saya jelasnya sama Mas. Jadi persoalannya sederhana lah. Enggak rumit-rumit. Oke. Kita kembali ke tipe orang yang 3 kerja tadi itu yuk piye kuwi? Wis ketemu rung? Kira-kira jenengan itu tipe yang mana itu? Wahyu coba gantian sekarang ngomong. Ayo Mas Wahyu. 3 tadi tuh. Aja jika bocorannya Papi lah, berarti kan belum Papi. Ya saya sangat setuju sekali dengan dan saya dari dulu memang meletakkan nilai-nilai Tuhan dalam kita berkarya. Ya, makanya yang tahun 2021 pun foto kita Grace, Space, and Right Grace. Itu adalah berkat Tuhan. Jadi Grace, Space and Right Grace. Ya itu Grace. Jadi Ternyata berkat Tuhan kamu ya. Jadi Berkat Tuhan. Ya. Ya, jadi kita semua dari sini ini adalah jalan Tuhan. Jalan Tuhan nggak selalu yang termudah, jalan Tuhan nggak selalu yang tercepat, tapi jalan Tuhan yang terindah itu. Iya. Jalan Tuhan terindah. Pelan. Bilangin dulu. Ya itulah perjalanan saya di grup ini juga tidak mudah, perjalanan saya di grup ini juga tidak cepat. Ya. Tapi ya sampai hari ini, sampai detik ini, Ya. ya indah menurut saya karena itu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Yoi puput dari bahasamu. Atau kalau arti semboyannya Om Wahyu, mau siapapun bilang apa, dia tetap merasa paling tampan di dunia. Karena beliau mensyukuri dikatakan gitu. Lama kolakna urusan lebih asal tadi. Deni betul wae. Kapok mau kapan gitu? Dulu sing penting-pentingan ngono tok. Ya wes, clear ya. Saya mau bicara begini, problem orang itu gini. Jadi seperti kata saya tadi, saya ingin mengatakan begini, selama Tuhan itu masih kasih waktu, Ya. jangan sekali-kali kita mengatakan gagal. Jadi orang yang mengatakan bahwa aku gagal, itu bagi saya orang nggak percaya Tuhan. Siap. Gitu loh. Jadi kalau wah, aku gagal, berarti Ya. Tuhan masih kasih faktanya, masih kasih kita hidup kok. Ya. Macet gitu. Ya kan? Berarti selama Tuhan masih kasih kita waktu, kita maknai bahwa Tuhan itu masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan. Oke, satu, ya. Nah, sekarang saya ingin bicara begini. Kalau kemudian Ibnu Athaillah itu bilang bersandar pada amal, itu istilah hikam itu sebenarnya kita ngaji kitab tasawuf ini sebenarnya. Jadi bersandar pada amal itu artinya bersandar pada kemampuan diri gitu loh, Meng, paham enggak? Nah, kalau orang yang
kerja yang sifat responsif, kemudian dia terbuka terhadap keterlibatan Tuhan, kemudian dia percaya dengan pemberian Tuhan karena Tuhan, itu berarti dia disebut oleh Ibnu Athaillah orang bersandar pada Tuhan. Nah, kalau orang itu kerja karena dia memulai dari kemampuan dirinya, ya kan, itu sifat kerja orang aktif, dan kemudian di situ dia tertutup, kemudian dia tidak akan pernah membuktikan kemampuan dirinya, kemudian dia juga tidak pernah mendapatkan sesuatu yang luar biasa karena semua sudah predictable. Itu ya dimaksud oleh Ibnu Athaillah bersandar pada amal. Paham enggak? Nah, sekarang saya ingin menceritakan pada Anda orang bersandar pada amal itu. Jadi orang itu begini, kalau orang itu bersandar pada amal itu, maka dia punya banyak problem dalam hidup itu. Ya. Kenapa? Ya. Orang yang bersandar pada amal itu, karena amal itu artinya kemampuan diri, bersandar pada kemampuan diri itu, kalau orang itu dipuji, pasti dia senang. Mengapa? Karena pujian itu adalah bentuk pengakuan. Siap. Kalau dicaci, marah. Nah, itu resikonya. Jadi orang bersandar pada Tuhan, pada amal itu ada resikonya. Kalau dia dapat pujian, senang. Kalau tidak, marah. Nah, padahal dalam fakta hidup, tidak semua apa yang kita berhasil mendapatkan pujian. Kalau Anda orientasinya kerja itu karena kemampuan diri, kan senang. Misalnya begini, orang penjual bakso, ya kan? Misalkan orang jual nasi goreng, terus saya datang, ya kan? Nah, lalu saya pesan nasi goreng, ya kan? Nah, setelah itu orang itu kalau mendapatkan ongkos, biayanya itu, dia senang. Karena itu adalah ribetnya. Kalau saya mengatakan masakannya enak, pujian, dia senang. Jadi orang itu akan selalu berpikirnya ribet terus. Nah, kalau Anda masih berpikir tentang ribet, itu berarti Anda masih menghitung diri Anda. Jadi bekerja belum tipe yang pertama. Sebenarnya kan seperti dengan Tuhan, ribet itu sudah ada mekanismenya, Anda tidak perlu sibuk-sibuk, maksimalkan saja fokusnya. Kalau kita fokusnya yang ribet, Anda akan mengabaikan dirimu. Maka saya katakan, kalau orang itu sudah ribetnya, sing dipikir gampangannya gue. Makanya saya sampai kemarin, kalau Gusti Allah itu idza aroda al-abda syarron itu, kalau Allah ingin menunjukkan pada hambanya itu keburukan itu, maka ja'ala al-faqra baina aini. Jadi kefakiran itu dijadikan oleh Tuhan di depan matanya. Sehingga kalau orang itu sudah kefakiran, sudah di depan matanya itu, dia tidak peduli lagi bagaimana dia cari duit dan siapa yang harus dimakan dalam duit. Koncoe dimbat. Jadi resikonya orang itu seperti itu. Kalau sudah bicara ribet itu, dia tidak peduli lagi coronya. Jadi kita tuh harus punya semacam guidance, semacam rem gitu. Jangan sampai kita itu mangan konco. Jadi kalau sudah jadi yang saya harus hindarkan itu untuk bareng-bareng itu piye caranya tetap baik. Kalau orang sudah tidak peduli lagi dengan corone, nanti dia tidak peduli dengan siapa yang dia harus. Berarti ngapusi koncoe itu kan bisa terjadi karena dia sepintek ora peduli sopo dia, penting duitnya tak sikat. Padahal dalam kerja itu tim itu perlu kesetiaan, loyalitas dan seterusnya, itu di situ, itu satu. Nah, gini loh, yang menarik itu gini, apa yang terjadi pada saat orang itu melihat kemampuan dirinya, coba. Kalau dia punya keinginan, lalu dia ndelok kemampuan dirinya. Kalau dia menemukan kemampuan dirinya, kira-kira jadi apa? Bukan sombong toh, ya kan? Dia percaya diri. Percaya diri itu seperti itu sebenarnya. Saya ingin menjelaskan percaya diri itu seperti apa. Jadi misalnya saya pribadi ya. Jadi saya menjelaskan struktur psikologi saya itu begini. Keren. Saya punya keinginan misalnya mobil Innova Reborn. Wah, kan mobil saya sekarang ini
R3 itu. Saya punya keinginan mobil reborn. Nah, saya punya keinginan, matlab bahasa Ibnu Athaillah. Lalu kan ketika saya punya keinginan itu kan melihat kemampuan diri kan, bisa enggak aku mendapatkannya? Ya kan? Kan kita menganalisa itu. Nah, ketika saya bisa menganalisa itu, muncul percaya diri jika saya menemukan kemampuan itu. Paham enggak? Ya. Ya kan? Ya. Lah, kalau tidak menemukan itu, berarti saya tidak punya percaya diri. Minder. Nah, paham enggak? Lah, wes, sekarang saya ibaratnya seperti itu. Nah, lalu apa dilemanya itu? Lalu ketika dia itu melihat kenyataan itu, jadi kan beda apa namanya? Beda antara yang dipikirkan dan kenyataan gitu. Nah, misalnya istilahnya kemarin itu saya menerjemahkan itu begini, self confident itu artinya itu bahwa seseorang itu bisa melakukan sesuatu dengan baik. Paham enggak? Jadi ketika kita percaya diri itu berarti kita percaya bahwa kita bisa melakukan itu dengan baik. Jadi ketika saya delok awakku kepengen mobil reborn, saya delok awakku, saya percaya diri bahwa saya bisa membeli mobil Innova Reborn itu. Paham enggak? Percaya diri itu. Nah, tapi faktanya itu gagal. Paham enggak? Itu akan membuat saya yang disebut oleh Ibnu Athaillah putus asa. Stres. Jadi membuat yang yang sering membuat kita putus asa itu bukan diri kita, tapi kenyataan. Nah, nek delok kemampuanmu misalnya le iso masak ngono, gimana? Saya percaya Habib, dengan kemampuan masak saya bisa baru warung seperti ini, warung yang maju gini-gini. Kalau delok kemampuan kamu itu, melihat kemampuan kamu kan belum terjadi nih, masih belum dilakukan. Percaya diri kamu tumbuh, tapi begitu buka rumah makan, orang ono sing datang ini bla bla, fakta membuat kamu menjadi putus asa. Jadi fakta itu seringkali membuat kita putus asa. Ya. Nah, paham enggak? Tapi fakta itu sama. Saya bilang, Wan, nopo? Aku pengen mobil reborn. Nah, terus gimana, Habib? Nah, nganu, aku rak didet deh. Ya wes tak tukokke misalnya. Papi bilang begitu. Saya melihat kemampuan diri, saya enggak percaya diri. Tapi melihat omongan apa? Papi, saya punya yang namanya harapan. Fakta itulah yang seringkali memberikan harapan. Paham enggak? Fakta yang memberikan harapan, jadi yang membuat kita putus asa itu sesungguhnya bukan diri kita, faktanya. Yang membuat kita punya harapan, faktanya. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu itu dalam diri kita, kita hanya bisa menyimpulkan bahwa saya percaya diri atau saya tidak percaya diri, confident atau tidak confident. Paham enggak? Kalau sudah dilihat dari faktanya, kita baru bisa mengatakan punya harapan atau tidak, putus asa atau punya harapan. Itu. Jadi, dan itu akan dirasakan bagi orang yang apa? Yang tipe aktif itu. Jadi orang tipe aktif itu akan selalu dihadapkan dalam hidupnya itu kegelisahan, tidak tenang dia. Ini kok jadi selalu fakta itu selalu dari diri dia dibanding gini loh. Kalau analisa kemampuan diri dibanding dengan fakta itu kok tidak berimbang, wah seperti apa? Kalau melebihi seperti apa? Nah ini kan muncul seperti itu. Siap. Nah itu perlu dipelajari. Ya. Paham enggak? Siap. Jangan sampai kita gagal memahami itu. Cakep ya. Jadi supaya kita kerja itu janganlah kita kepercayaan diri bahwa aku bisa mendapatkan keuntungan dan lalu lihat kenyataan kok ranono apa namanya customer atau apa yang nelpon atau apa sehingga jangan putus asa. Nah itu sebenarnya Anda masih punya problem di situ. Lah ini problem psikologi seperti ini yang harus dihilangkan. Lah ketika apa kita melihat pada Tuhan itu. Jadi Tuhan itu selalu akan memberikan semangat buat Anda gitu loh karena saya. Keimanan kita pada Tuhan itu jadikan itu sebuah nilai, values. Ya. Bahwa kita bisa luar biasa dalam hidup ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini pas banget ya kalau kita ingat sama pesannya kita punya bos ya, Mr. Nelson selalu mengatakan sama kita, jangan kamu fokus untuk kamu memperkaya dirimu sendiri. Tapi kau perlihatkan anak buahmu, kau lihat apa yang menjadi bawahanmu itu, bikin kaya dia, gitu. Bantu dia untuk bisa kaya, gitu.
Jadi ingat ya, stressing point-nya kan persis seperti apa yang tadi disampaikan sama Abi. Kalau kamu fokus pada memperkaya dirimu sendiri, kamu tadi jatuh seperti orang yang tadi menghalalkan segala cara, segala urusan. Jadi kriteria yang kedua tadi, yang aktif. Kalau enggak ya bisa putus asa ya, berangkatnya kerja karena memang hanya sekedar ribet. Tapi kalau berangkat dari gimana saya bisa menyaksikan orang-orang di bawah kita itu menjadi kaya, itu nggak ada matinya spiritnya. Karena setiap muncul baru kita berusaha untuk buat dia juga bisa kaya. Muncul baru terus gitu. Jadi kita pun nggak akan dihadapkan kepada hal-hal yang membuat kita tadi seperti tadi itu kita putus asa atau kita jengkel kan gitu. Jadi ini pas banget sebenarnya materinya yang disampaikan sama Habib. Kriteria pertama tadi bahwa berangkatlah itu karena memang kita responsif ya. Karena memang kita percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa gitu. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kejutan-kejutan yang membuat kita itu seperti semongko, rezeki yang nggak disangka-sangka gitu. Jadi kepercayaan atas itulah yang menjadikan spirit kita. Jangan kepercayaan seperti yang tadi kedua tadi, bahwa memang kita akhirnya terjebak di fakta. Ketika faktanya sesuai harapan, oke. Tapi kalau nggak harapan, putus asa kita. Nah ngapain kita hanya bergelut di situ? Jadi katanya Taylor waktu itu, self motivation yang bagus itu adalah bukan kita tempatkan pada diri kita, tapi tempatkan kepada orang lain, di mana kita bisa membuat mereka bahagia, bisa membuat mereka kaya, bisa membuat mereka itu menjadi mandiri untuk bisa menghidupi dirinya sendiri, keluarganya segala macam. Itu gak ada putusnya. Nah gitu loh ceritanya. Itu pas sinergi sama apa yang dipesankan sama kita punya bos. Makanya Mas Santo ya setelah ini saya berharap sudah besok mulai punya anak buah. Karena dia selalu berpikir bahwa sebenarnya komisi $15 itu lebih gede daripada cuma dapat $3 gitu ya. Nah kalau berpikir ngono ya Jadi akhirnya yang dia kejar itu adalah closingan sendiri. Loh itu ya bagus. Tapi kapan mau besarnya? Karena motivasinya baru berangkat untuk motivasi diri sendiri. Dia nggak tahu ada kekuatan yang luar biasa ketika motivasinya kita letakkan kepada memberikan solusi yang terbaik. Ada kepuasan batin di situ. Itu otomatis. Nah ini pelajaran dari sini supaya memang kita menangkap ya bahwa seorang yang aktif itu cuman di situ pas tidak pasnya kata kita tidak memberikan ruang peran Tuhan di situ memang. Seharusnya yang kita jadikan di situ adalah kepercayaan kita bahwa Tuhan akan memberikan kita yang terbaik terus. Betul. Nah kan gitu. Toh kalaupun yang terjadi misal dalam perjalanan ada yang nggak pas pun, karena kita percaya Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik, kita akan berpikir yang positifnya. Betul. Kenapa anak ini begini? Kita akan selalu lihat, oh ternyata gua masih kurang begini, saya harus perlu kasih tahu dia gini dan segala macam. Kita tidak akan menjadi mudah orang yang gampang marah gitu. Atau kita gampang putus asa ketika kita melihat treatment kita nggak pas atau apa gitu. Karena kita selalu melihat berarti ini ada pelajaran Tuhan yang diberikan kepada kita yakin ini pasti yang terbaik walaupun yang kita hadapi seperti itu. Dan gitu. Gitu ya. Pak Ismet ya? Komismet ya? Komanto? Siap, sudah jelas ya koreksinya ya? Paham. Jadi setelah ini kita lihat sudah BSM, tapi besok kita tanya anak buahnya berapa gitu. BSM itu bos, semu, BSM mati. Semu mati. Ayo mungkin sebelum closing statement ada yang disampaikan? Harus dong. Ayo, tak tunggu loh. Ya. Hari ini ngobrol bebas. Ya, habis ini kan kita tutup dulu, habis itu kita bisa lebih bebas lagi. Monggo Mas Wahyu. Jadi sering saya ngobrol ke anak-anak tentang bagaimana kita memanfaatkan potensi Tuhan itu yang paling penting. Siap. Bahwa pada diri manusia itu, ya semua tuh punya potensi yang sama. Itu punya jiwa, punya hati, punya pikiran dan punya badan. Ya. Nah, hal inilah yang kita gunakan untuk berjuang. Nah, potensi ini kenapa kita punya potensi yang sama, tapi kenapa ada yang bisa sukses, ada yang enggak? Karena tidak semua manusia itu bisa membangkitkan, menghidupkan potensi dari Tuhan itu. Kalau jiwa itu menjadi sebuah keyakinan, hati itu menjadi sebuah kepercayaan, pikiran itu impian yang besar, dan badan ini adalah tindakan yang besar. Nah, gabungan dari potensi hidup yang sudah bangkit inilah jadi fondasi hidup atau fondasi dalam kita bekerja. Nah, kalau kita sudah punya fondasi yang kuat, bagaimana kita menghidupkan potensi Tuhan, bagaimana kita yakin kepada Tuhan bahwa ini semua adalah jalan Tuhan.
disitulah baru kita tidak ada kata menyerah. Yang ada terus berjuang. Ya. Gitu. Kemudian di keyakinan itu ada yakin pada Tuhan, ada yakin pada pekerjaan. Nah, pekerjaan ini penting. Bagi saya pekerjaan ini adalah sarana kita mencapai sukses dunia. Kalau agama ini kan sarana mencapai sukses akhirat. Nah, pekerjaan ini adalah sarana mencapai sukses dunia. Makanya pekerjaan ini harus kita yakini. Supaya apa? Supaya udah nggak ada lagi pikiran mau kemana-mana lagi. Karena pekerjaan inilah yang bisa membawa kita ke masa depan yang lebih indah. Nah, Amin. Amin. kemudian yang ketiga adalah yakin pada diri sendiri. Nah, yakin pada diri sendiri inilah muncul ya bagaimana kita mensyukuri nikmat Tuhan. Ya. Kita semua potensi punya karunia Tuhan yang berbeda-beda. Nah, seperti mungkin kalau dari sisi saya ya toh, wah Wahyu aja elek wae, ben fokus kerja. Nek ganteng gua pakaian pecicilan. Iya betul. Jadi gini loh. Nah itu bagian dari kita meletakkan diri kita ke sesuatu yang mendasari diri kita bahwa kita hidup itu mengimani Tuhan kan gitu. Makanya potensi apa yang ada di diri kita ya benar-benar kita bisa menjadi sebuah kekuatan dalam kita berjuang, bukan menjadi sebuah kekurangan yang akhirnya kita minder atau rendah diri kan gitu. Kemudian hati ini melahirkan kepercayaan, ya kepercayaan terhadap perusahaan, kepercayaan kepada atasan, sesama manajer dan staf-staf kita. Kemudian pikiran itu melahirkan impian yang besar. Kita hidup harus punya impian yang besar dan selalu kita jaga impian kita. Ya, hari ini kita sudah bisa mencapai apa, ya kita harus punya impian yang lebih besar lagi. Nah, 3 faktor inilah yang akan membuat kita tindakannya semakin besar. Amin. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya itu ingat gini sebentar. Saya itu kemarin Cirebon ini. Lah kalau Anda tuh enggak percaya bahwa dia itu jodohmu, ya jangan dinikahi. Terus gimana Habib? Kan gitu toh. Terus ya dinikmati puasa kalau yuk kabeh. Kalau ada cewek-cewek di sana. Lah gimana Habib? Lah nek kowe yakin nek kuwi jodohmu ya dinikahi. Nek ora yakin ya dinikmati. Tapi status aku nek Iya. Ayo tadi kan omongan jenengan itu tadi yang guyu kali-kali Cirebon itu. Iya. Gitu ya, Beb. Ya iya toh. Ya dinikmati ki maksudnya disawang ngono lho. Aku muni ngono. Aja bahasamu rono-rono, aku muni ngono. Ya kayak tadi menangkap tadi. Ya artinya bukan juga bahwa agama ini hanya urusan akhirat. Karena akhirat itu akhir. Akhirat itu sebenarnya adalah hasil. Dunia ini adalah proses. Makanya sebenarnya ketika kita beruntung di dunia atau kita seperti tadi Om Wahyu bilang bahwa dunia ini kita menjadi sarana untuk dunia kita bisa berhasil. Tapi akhirat kita juga akan berhasil ketika kita mengalami di dunia ini berhasil. Contohnya untuk kita beramal, untuk kita membantu. Kalau kita memang tidak punya ya nggak bisa gitu. Kita mau bermanfaat lebih banyak buat orang, kalau kita nggak punya nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin doktrinasi yang terlalu banyak orang membedakan urusan agama adalah urusan akhirat, sedangkan urusan dunia itu terletak pada kita bekerja, itu sebenarnya bukan hal yang harus dipisahkan gitu. Karena sebenarnya di dunialah kita bisa berbuat sebaik mungkin, semanfaat mungkin, karena ini prosesnya memang di situ. Nah nanti hasil namanya akhirat itu hasil akhir. Nah hasil akhir itu ada di sana nanti. Kalau kita banyak manfaat, kita banyak punya, ya otomatis sudah pasti akhiratnya pasti juga dapat. Itu maksudnya gitu tadi penekanan dari tempatnya Om Wahyu gitu. Karena takutnya nanti kalau dipisah-pisahkan ngaji karo salat tok iki cuman urusan akhirat, rak marake kowe sugih, lah kan malah repot itu. Gini, saya mau cerita begini, ada logika yang salah di masyarakat bahwa begini, dunia karo akhirat itu seperti apa hubungannya, relasinya itu seperti apa? Iya, betul itu. Relasi. Apa? Korelasinya. Relasi, orang korelasi, relasi. Kecepatan lagi mikirin. Relasi itu hubungan. Jadi maksudnya gini, sebenarnya kita tuh masa anak-anak menentukan masa dewasa. Yeah. Masa dewasa menentukan masa tua. Ya, masa hidup di dunia menentukan masa akhirat. Yeah. Berarti hubungan itu bukan hubungan
apa namanya istilahnya imbang atau tidak imbang ya. Tapi hubungan itu adalah hubungan continuity. Jadi artinya begini. Sekarang itu jenengan tahu enggak yang dibilang etika Protestan itu? Nah, ini pelajaran Nasrani itu. Etika Protestan tahu enggak? Max Weber itu. Itu kan dulu begini. Dia itu jadi waktu itu tuh ya nama etika Protestan tuh mampu menggerakkan etos kerja seseorang gitu ya. Itu karena apa? Karena dia itu memahami dulu begini, orang di surga itu seperti apa deskripsinya. Wah, orang yang di surga itu bla 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 bla. Nah, kriteria itu diturunkan di dunia gitu loh. Nah, itu menjadi ukuran gitu loh, menjadi termotivasi gitu loh. Misalkan nun sewu ya, saya cerita mungkin saya benar atau tidak, tapi yang saya tahu begini. Orang Cina ya, masyarakat Cina itu kalau meninggal itu kan dibawa duit-duit itu, paham enggak? Itu saya belum pernah melihat ya, makanya saya lagi ngomong pasti. Itu lagi ngomong saya dicek benernya ya. Nah itu seakan-akan gini, nek kue kepengen nang alam baka sana, alam kelanggengan atau alam keabadian itu sugih, gitu. Kue mulailah sugih kondonya. Amin. Paham enggak? Itu menjadi etos orang-orang Cina itu lebih bagus dari yang lain itu gitu loh. Nah itu sama logikanya itu dalam filsafat itu sama dengan etika Protestan itu. Gitu. Jadi kriteria sukses di akhirat itulah yang diturunkan di bumi, dijadikan indikator misalnya di surga itu apa, di alam sana itu orang yang bahagia itu yang banyak duitnya misalnya gitu ya. Lalu diturunkan di dunia banyak duitnya gitu loh, untuk bisa sama sejajar itu. Karena hubungan itu hubungan continuity. Paham enggak? Jadi jangan kita mengatakan apa namanya dunia sampai akhirat itu beda, enggak. Itu kelanjutan. Kalau kita berhasil di dunia, ya berhasil di akhirat. Kalau orang Islam bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, baru wa fil akhirati hasanah. Tapi harapannya ada satu lagi, wakina ada benar itu, paham enggak? Terakas sejarah. Itu artinya apa? Bahwa kalau kita ingin berhasil di sana, ya kita mulailah berhasil dari sini. Kalau kamu ingin menjadikan istrimu bidadari di sana, jadikan istrimu bidadari dari sini gitu loh. Paham enggak kok? Kalau yang istri berarti bidadara, Beb ya. Jadikan Mas Doni bidadaramu gitu loh, Mbak Astin. Tapi enggak usah. Tapi tak kasih tahu, Mbak. Saya itu ngajar kuliah ngene iki. Ada mahasiswa saya itu bilang begini, mahasiswi saya, enak orang laki itu Habib. Kenapa? Dapat bidadari 70. Saya jawab, bengke. Emangnya enak kalau antri ngono. Saya bilang, kamu itu hebatnya perempuan tuh gini, Mbak. Tak ceritain hebatnya yang itu ya. Dalam Islam itu, perempuan untuk menjadi baik itu tidak perlu diiming-imingi dengan laki-laki yang seperti itu. Soal laki-laki perkasa bisa 2 jam, 3 jam, enggak gitu. Nah, laki-laki itu coba untuk bisa baik aja diiming-imingi wong wedok piye ta? Kalau bidadari itu kan ngiming-imingi wong, jangan wong anak itu pikirnya terlalu ke bawah itu loh. Paham enggak? Urusan bapak aja. Lah ya, coba di Quran itu enggak ada laki-laki itu, perempuan itu menjadi berjilbab. Kamu naik berjilbab, nanti di sana dapat perjaka laki-laki yang gagah perkasa. Gitu. Wah, enggak. Kamu juga wanita itu hebatnya di situ. Maka jangan kok kira orang takon, lah nek wong lanang kayak bidadari, nek wong wedok kok ndak kayak bidadari, ndak begitu argumennya. Karena apa? Karena wong lanang itu untuk jadi baik itu kadang-kadang butuh wong wedok. Gitu loh. Dimingi-mingi itu untuk memotivasi itu. Gitu. Oke. Ngono toh. Jadi jadikan istrimu bidadari di duniamu. Sejak di dunia toh. Itu tugas kamu toh. Kalau istri itu? Apa? Nah, tadi kan kelanjutannya untuk istri tadi cukup apa tadi kan belum? Lo cukup di kesadaran itu. Dia tidak perlu diiming-imingi. Jadi wong wedok itu jadi baik itu untuk bisa percaya pada Tuhan itu lebih kuat. Makanya wong lanang itu tinggal mati sing wedok cepet mati. Nek wong wedok seh tatak dia. Masih kuat. Betul. Lah iya, powernya. Wong wedok itu wong lanang itu ketoke tekol-tekol ya. Gendong anak langsung kuat suwe. Saya tuh gendong anak. Iya betul. Iku awake kono ndak kuat suwe gendong anak kake umur. Lek wis pokoke wong lanang itu awake tok ketok petaka gendong anak iki 2 jam aku kuat. Paham ndak?
Tapi makanya itu artinya apa? Kata Nabi itu, tidak salah itu bahu perempuan itu lebih kuat daripada bahu laki-laki. Ajib. Gitu. Jadi jangan dibilang wong wedok lemah-lemah itu lebih kuat loh bahunya. Iya, itu jelas. Bisa. bawa 2 gunung. Bawa 2 gunung. Wong lanang iki menggo ndok loro cilik wae. Wangi mano. Gue mabur-mabur bisa. Iya toh? Itu fakta dari sisi fisik itu begitu. Ya Petrus tambah dong. Closing statement-nya penting toh ya. Habis ini baru Om Ismail. Ya, habis ini kita tutup. Tapi saya senang dengan apa yang Habib bilang ya. Jadi orang yang responsif. Kadang-kadang tuh banyak sih sinyal-sinyal atau apa ya. Kalau bahasanya sinyal itu bahasanya pertanda ya. Iya. Pertanda. Isyarat, tanda-tanda dari Tuhan. Pertanda yang dibuat oleh Tuhan ke kita. Jadi gampang aja deh, kita ada di sini, saya ada di sini malam ini dengarkan Habib kan bukan satu kebetulan. Siap. Jadi ada satu pendorong yang bahwa datang ke sini supaya kamu dapat ilmu dari Habib. Amin. Ya kan? Terus kita ada kerja di sini juga bukan satu kebetulan. Ada yang dapat dari Instagram, ada yang dapat dari diajak temennya, ada yang diajak oleh lihat di koran, ada yang di Facebook dan macam-macam kan. Ya. Kita bisa kerja di sini. Ada yang misalnya kayak saya diajak teman saya, teman saya malah udah nggak di sini. Saya diajak teman manajer saya itu teman kuliah saya. Teman kuliah saya dia udah berhenti, udah nggak ada. Udah berhenti ya. Jadi kita datang, yang saya yakini bahwa saya ada di sini adalah karena tuntunan Tuhan. Karena sinyal dari Tuhan. Jadi teman-teman yang ada di sini juga harus tahu bahwa kita ada di sini, kerja di sini itu adalah tuntunan dari Tuhan. Nah, maka dari itu yang Habib bilang tadi, yang pertama kita respon, yang kedua baru kita memaksimalkan kemampuan diri kita. Berarti kita udah merespon Tuhan. Nah, saya udah mulai kerja. Yang kedua, saya kerja dengan maksimal. Kan? Supaya apa? Supaya jalan Tuhan tadi mendapatkan hasil yang maksimal. Saya kerja dengan maksimal. Jadi pertama kali kan tadi kita respon dulu. Setelah kita respon, baru kita mengandalkan kemampuan kita. Betul. Jadi kita udah merespon Tuhan nih, datang ke sini kerja. Yang kedua, berarti kita harus memaksimalkan kemampuan kita. Jangan kita cuma duduk-duduk doang, menunggu Tuhan. Tuhan kasih aku rezeki. Berarti kan ini Mas, berarti orang yang percaya Tuhan itu bukan seorang pemalas kan? Betul. Jadi itu loh yang saya tekankan itu loh. Jadi kalau udah itu Meng. Betul. Jadi kita respon dengan mengeluarkan semua kemampuan kita, potensi kita tadi. Jadi apapun yang kita kerjakan ya kita harus kerjakan dengan semaksimal mungkin. Ajib. Mantap. Itu sampai close statementnya bagus itu. Bagus itu. Jadi Petrus keren ini. Ajib itu. Jangan dulu toh ya, sabar. Om Ismail dulu, Om Ismail. Ayo. Om Ismail. Oke, matur nuwun, tapi di saat kesempatan waktu ngopi ini ya kita anggap ini adalah waktu terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Amin. Waktu yang terbaik dan ilmu yang terbaik dari guru-guru kita yang terbaik. Amin. Nah, alhamdulillah di unit Muhibin ini kita punya 3 pilar yang melengkapi bahwa ajaran-ajaran daripada senior-senior kita, bahwa kita harus yakin dan percaya kepada perusahaan kita, artinya kepada, termasuk kepada otoritas kita, artinya di situ kita diajarkan untuk punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Amin. Dan yang kedua, kita juga diminta dan dihimbau untuk percaya dan yakin kepada produk kita, pada pekerjaan kita, artinya kita diajarkan untuk belajar dan belajar sehingga kita lebih profesional. Amin. Dan di unit ini terima kasih atas petunjuk dari Papi juga, kita dilengkapi, termasuk malam ini kita diingatkan kembali bahwa ada satu unsur lagi, di mana jangan lupa ketika kita sudah punya kesempatan, kita sudah diberikan kemampuan, kita juga tetap harus ingat bahwa jangan lupa kita untuk menjadi seorang abdi Tuhan. Disitulah tingkat spiritual yang
tertinggi. Dengan spiritualisme, dengan profesionalisme, dan juga dengan nasionalisme. Amin. Insya Allah mudah-mudahan dengan 3 pilar ini Amin. kita Ya. bisa lebih maju dan lebih berkah. Amin. 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 Sip. Gitu. Baik. Siap. Om Ismet. Makasih Om. Makasih Om. Ya. Om Manto biar memang harus makan dulu dia, biar nggak banyak omong deh. Ya, yang penting itu kita tutup dulu ya kan. Yang penting jangan ingat-ingat apa tipikal orang kerja itu dengan segala macam konsekuensinya. Dan satu hal saya setuju banget dengan Petrus bahwa orang yang percaya Tuhan bukanlah seorang pemalas. Amin. Jadi buktikan kepercayaanmu itu bukan dengan kata-kata, tapi buktikan kepercayaanmu itu dalam tindakanmu. Itu saja. Ya. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.